Assalamualaikum warahmatullahi Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Gugus Subardi dari MTS Negeri 2 Purworejo. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan di LPTK UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan dengan NIM 207222562. Pada uji kinerja yang saya laksanakan akan mengambil tema sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah. Mohon masukan dan saran dari dosen penguji agar kegiatan pembelajaran yang saya laksanakan ke depan menjadi lebih baik. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semangat pagi anak semuanya. Pagi. Ya, untuk menyemangati hari ini, langkah baiknya sebelum kita berdoa, silakan berdiri dulu untuk mengabaikan yel-yel kita. Ya, semangat pagi. Pagi. Siapa kita? Marsanda Purworejo. Purworejo. Cerdas, yes. Ya, terima kasih tepuk tangan untuk kita semuanya. Kita duduk kembali. Tolong sebelum kita mengawali pelajaran hari ini, berdoalah untuk menyiapkan berdoa terlebih dahulu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim.
Langit sama Hamzah tinggi. Hanya 2? Ya, alhamdulillah berarti 29. Ya, anak-anak semuanya, sebelum kita mulai pelajaran yang untuk hari ini, masih ada yang ingat tidak materi kita pekan lalu, dinasti apa sebelum adanya Daulah Abbasiyah? Dinasti Umayyah. Masih ada yang ingat tidak? Dinasti Umayyah itu berapa lama? 90 tahun. 90 tahun ya. Di mana ibu kotanya? Di Damaskus, betul ya. Berarti masih ada sebagian yang ingat. Untuk hari ini nanti kita akan belajar tentang sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah, yang mana Daulah Abbasiyah merupakan kelanjutan dari Daulah Umayyah. Akan tetapi dalam proses pendiriannya ada situasi yang berdarah seperti penggulingan kekuasaan atau perebutan kekuasaan dari Daulah Umayyah direbut oleh Daulah Abbasiyah. Nah, bagaimana prosesnya akan kita pelajari hari ini. Pada hari ini paling tidak ada 3 hal yang akan kalian pelajari. Ya, yang pertama adalah latar belakang terbentuknya Daulah Abbasiyah. Yang kedua, tokoh-tokoh pendiri Daulah Abbasiyah. Yang ketiga adalah pusat pemerintahan Daulah Abbasiyah. Ini yang hari ini kita pelajari. Dari 3 hal itu nanti di dalam belajar akan kita bagi kelompok. Setiap kelompok membuat mind mapping yang isinya 3 hal tersebut. Terserah kelompok nanti bentuknya seperti apa. Boleh berbentuk kepiting, boleh berbentuk pohon, boleh berbentuk yang lain sesuai dengan kreasi kelompok kalian masing-masing. Semuanya boleh berbeda, gitu ya. Kemudian kita mulai yang pertama, latar belakang berdirinya Daulah Abbasiyah. Yang pertama adalah ketidakpuasan terhadap dinasti Umayyah. Salah satu faktor utama yang menyebabkan berdirinya Daulah Abbasiyah adalah ketidakpuasan terhadap pemerintahan dinasti Umayyah yang didominasi oleh bangsa Arab Quraisy, di mana orang keturunan Abbas itu merasa tidak adil, merasa diperlakukan tidak sama dengan orang Quraisy dari Daulah Umayyah. Oleh karena itu mereka berusaha untuk membangun kekuatan agar bisa menggulingkan kekuasaan dinasti Umayyah. Ya. Kemudian yang kedua, dukungan dari berbagai golongan, ya, yang terdiri dari berbagai kelompok masyarakat yang merasa dirugikan atau merasa ketidakadilan dari Daulah Umayyah. Latar belakang yang ketiga adalah pesan keabadian keluarga Rasulullah, ya. Salah satu adalah keturunan Nabi Muhammad SAW, yaitu dari Bani Hashim. Abbas itu tidak menggunakan Bani Abbas, akan tetapi dalam pergerakannya nanti menggunakan Bani Hashim. Agar apa? Agar mendapat dukungan dari kelompok keluarga keturunan Rasulullah, yaitu dari Ali bin Abi Thalib. Ketika mendapat dukungan dari kelompok tersebut, maka kekuatan semakin besar, semakin kuat, dan bisa menggulingkan. Kenapa? Kita masih ingat bahwa ketika Rasul terakhir yaitu Ali bin Abi Thalib itu dikudeta oleh Muawiyah, konfliknya masih berkepanjangan sampai dinasti Umayyah berdiri. Maka diajaklah oleh Abbasiyah untuk bersatu menggulingkan kembali Daulah Umayyah. Jadi sejarah politik seperti itu, saling berkait. Latar belakang yang selanjutnya adalah pemberontakan dan pertempuran, yang ini adalah puncaknya, ya, puncak. Ya, jadi ketika sudah tersusun kekuatan dari berbagai kelompok yang bersatu di daerah Khurasan, itu dijadikan latihan militer.
latihan ketentaraan yang mana untuk menyerang militer dari Umayyah. Akhirnya berhasil ya dengan berbagai propaganda, kemudian berhasil menggulingkan Umayyah pada masa Marwan bin Muhammad atau khalifah yang terakhir. Selanjutnya, ya, kemenangan di pertempuran Najaf. Ini adalah pertempuran terakhir yang pendirian kekhalifahan setelah perang Najaf terakhir. Kemudian Abu Abbas As-Sofa memproklamirkan berdirinya Daulah Abbasiyah, yang mana nanti dari Damaskus ibu kotanya Abbasiyah itu berpindah, tidak di bekas ibu kota Umayyah. Ya, sampai di poin ini latar belakang berdirinya Daulah Abbasiyah, ada yang bertanya? Silakan, dari 6 poin ada yang mau bertanya? Tidak ada. Lanjutkan ya. Ya. Lanjutan poin yang kedua, yaitu berkaitan dengan tokoh pendiri Daulah Abbasiyah. Ingat, nanti diingat-ingat ya. Yang pertama, Muhammad bin Ali. Kemudian Abu Muslim Al-Khurasani. Ini adalah panglima tentara yang ada yang dari Khurasan, yang berhasil mempropaganda masyarakat untuk menggulingkan bersama-sama kelompok Abbasiyah untuk menggulingkan dinasti Umayyah. Jadi 3 pendiri tokoh ini perannya masing-masing. Yang pertama ini adalah penggagas utamanya. Ya, yang kedua ini adalah memproklamirkan berdirinya Daulah Abbasiyah atau khalifah pertama, yang ini menjadi panglima tentara Abbasiyah atau gerakan bawah tanah saat itu. Ini yang jadi komandannya adalah Abu Muslim Al-Khurasani, sekaligus sebagai propaganda yang buruk. Ya, paham ya? Ya, lanjut poin yang terakhir, pusat pemerintahan ibu kota Abbasiyah. Jadi sebelum ke ibu kota Baghdad itu ibu kotanya berpindah-pindah. Yang pertama adalah Kufah. Ya. Setelah itu ke Irak. Setelah dari Irak pindah lagi ke Anbar. Setelah dari Anbar baru di Baghdad. Nah, di Baghdad lah mulai ada penyesuaian pembangunan arsitektur, ya, kotanya bersifat lingkaran, ya, bentengnya kuat, kemudian tumbuh juga ilmuwan-ilmuwan muslim yang saat itu banyak bermunculan di pada masa Daulah Abbasiyah. Termasuk ilmu yang kita pelajari adalah dari para ilmuwan saat itu. Jelas ya? Ibu kotanya ada 4 kota yang dijadikan ibu kota pemerintahan. Mungkin seperti kita Indonesia, tahun depan akan pindah ke Nusantara, ya, di Kalimantan Utara. Ya, sampai di sini sudah paham? Ya. Jelas ya? Setelah ini nanti kita akan kolaborasi atau kerja kelompok. Tapi sebelum kerja kelompok kita refresh dulu dengan ice breaking, pecah es, ya. Silakan semuanya berdiri berhadapan-hadapan. Ya, ice breakingnya adalah berhadapan-hadapan di ini aja, bisa. Sini Mas. Sini. Ya. Sudah siap? Ya, ada 3 platform candy. Platform candy, tahu ya? Clap, kalau clap maka tepuk tangan. Ya, kita harus coba clap. Boom, itu tangannya ditentangkan di sini. Kamu di sini. Jadi ya. Kemudian candy nanti rebutan permen yang ada di atas meja. Gitu ya? Paham ya? Clap. Nanti jika saya bilang clap nanti tepuk. Boom, itu berarti tangannya di meja. Candy nanti ambil permennya. Gitu ya? Ya, konsentrasi. Ya, awalan boom boom. Clap clap. Boom. Clap. Boom. 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 Clap. Clap.
Kita lanjutkan untuk team workingnya atau kolaborasi. Yang namanya kolaborasi itu adalah kerja bersama. Ya, yang putra nanti jadi satu aja, karena hanya 3. Nanti yang putri bisa enggak? 66. Oke, 66. Oke. Udah ya. Buatlah mind mapping tentang yang tadi. Silakan nanti ditulis kelompoknya siapa saja, gambarnya menurut kalian masing-masing. Ya, tidak saya batasi. Ya, ini berempat. Ya, ini berempat juga. Ini jadi 1. Silakan boleh langsung kelompok biar nanti bisa. Ini mas, yang pertama. Gimana? Ini di bawah. Mau main mapping ya? Peta konsep, peta pikiran, kita pikiran. Silakan gambarkan peta pikiran sesuai yang materi dalam kita pelajari hari ini. Di gambar bentuknya apa ya? Kita salah melihat. Kita apa? Yang penting kan nanti ada bentuknya. Ya, kita judulnya adalah berjalan berdirinya, nanti ada latar belakang, tokoh sama pusat pemerintah. Persis yang tadi. Benar? Benar? Sudah? Dapat kita semua ya? Ya, silakan bisa mulai kerjakan. Jangan lupa dikasih nama kelompoknya. Ada namanya siapa anggota penulis? Ayo, ayo, bikin peta konsep. Terserah mau bentuk apa. Untuk ini boleh, untuk pohon boleh. Yang penting temanya yang tadi. Judulnya adalah rupiah. Terserah mau tulis apa. Satu ada latar ada tokoh, ada pusat pemerintah. Yang namanya pikiran tadi kan satunya banyak. Oh iya, saya mikirkan ini ada apa saja. Ayo, terserah mau bikin apa, bunga boleh. Ya terserah, kesepakatan nanti. Akhirnya kan sudah beda semua, nggak ada yang sama. Ya, saya contohkan ya, mind mapping atau peta konsep itu adalah peta pikiran. Misalkan judulnya di tengah, nanti subtema 1, subtema 2, subtema 3. Satu ini latar belakang, tokoh sama pusat pemerintahan misalkan, atau judulnya di atas. Nanti ada 1, ada 2, ada 3. Terserah mau bikin seperti apa, apakah konduktor, ada listrik atau bentuk yang lain. Ya. Yo.
masing-masing kelompok menyampaikan hasil kolaborasinya dalam membuat mind mapping. Silakan. Yang sudah selesai angkat tangan. Kelompok 1. Ini sudah? 2. Yang itu belum. Tidak. Tim Sud yang kalah yang maju terakhir. Silakan. Ayo, Tim Sud dulu antar kelompok. Buat mana? Ya, berarti yang ini yang maju duluan. Ayo, silakan. Tidak ada 6. Silakan yang maju boleh 3, boleh semuanya ke depan. Boleh bertiga, boleh semuanya maju ke depan. Jangan 1. Semuanya aja. Ayo. Yuk, yang lain konsentrasi, dengarkan sambil menyelesaikan yang belum selesai. Silakan. Di sini. Merapat. Ya. Berbaris, yang lurus. Ya, berbaris. Nah, silakan. Mulai dari sana nanti awalnya salah, akhirnya tidak. Ya, silakan. Silakan. Bareng-bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, akan menyampaikan. Kami akan menyampaikan hasil kolaborasi tentang sejarah berdirinya Kota Asia. Sejarah berdirinya Kota Asia. Latar belakang tidak ketidakpuasan dinasti Umayyah, pemberontakan dan pertempuran. Tokoh pendidik Muhammad bin Ali, Ibu Abbas Rasabah, Abu Muslim Al-Ghazali, pusat pemerintahan kota Kufah, kota Hibah, kota Anbar, kota Ya, silakan ditunjukkan ke teman hasilnya dibalik. Nah, lihat plus untuk kelompok yang pertama maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Ya, lihat sudah jadi. Silakan kelompok yang kedua. Yang ini punya saya, yang sudah bisa. Silakan. Ayo, maju. Waktunya sudah lama. Ayo, cepat, let's go. Ayo. Nah, salam dulu.
yaitu kekecewaan terhadap pemerintahan Daulah Umayyah, kedua ketidakpuasan terhadap dinasti Umayyah, ketiga pemberontakan dan kegagalan. Tokoh-tokoh pendiri Abbasiyah. Daulah Abbasiyah. Yang pertama Muhammad bin Ali, yang kedua Abu Abbas As-Saffah, yang ketiga Abu Muslim Al-Khurasani. Pusat pemerintahan Daulah Abbasiyah. Yang pertama kota Kufa, kedua kota Hira, yang ketiga kota Anbar, yang keempat kota Baghdad. Ya, silakan ditunjukkan ke teman-teman hasilnya. Ya, lihat sudah kelompok ketiga yang bersatu. Silakan lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak semuanya, jangan duduk. Sementara cukup ya untuk yang maju. Setelah ini dari 3 kelompok yang maju bentuknya sudah bervariasi. Maka kita bisa menyimpulkan bahwa semua anak punya potensi masing-masing yang tidak bisa disamakan. Gitu ya. Hasilnya kelompok 3, kelompok 1, kelompok 1 yang maju, kelompok 2 ini ya, semuanya punya perspektif yang berbeda-beda. Ya, terima kasih. Nanti untuk yang belum selesai sambil diselesaikan, kita lanjutkan yang untuk evaluasi. Ya, ini ya, soalnya 3. Silakan dikerjakan, ditulis semuanya. Silakan kembali ke tempat masing-masing. Ya, silakan. Untuk evaluasi, silakan dikerjakan di buku tulis. Waktunya maksimal 10 menit. Ya, maksimal 10 menit. Ya.
2 menit lagi. Alhamdulillah. Baik. Selesai ya? Ya, selesai. Ya, kita bahas yang pertama. Sebutkan faktor yang mendorong berdirinya dolar Rusia. Yang pertama, ketidakpuasan terhadap dinasti Korea. Yang kedua, pemberontakan dan pertempuran. Jelas. Yang ketiga, ada pesan keabadian dari keluarga. Yang keempat, dukungan dari berbagai kelompok atau berbagai golongan. Yang kelima, ya, kemenangan di pertempuran. Yang terakhir adalah proklamasi atau proklamir Daulah Abbasiyah. Ya, yang nomor 2, bagaimana peran tokoh kunci? Tokoh kuncinya ada siapa saja? Muhammad bin Ali. Yang kedua, Abu Abbas As-Soffa. Yang ketiga, Abu Muslim Al-Khurasani. Muhammad bin Ali sebagai penghimpun kekuatan, memprakarsai. Kemudian Abu Abbas meneruskan sampai memproklamirkan. Abu Muslim sebagai panglima perang atau panglima tertinggi angkatan bersenjata Daulah Abbasiyah. Betul semua ya? Ya, alhamdulillah. Berarti belajar hari ini kita nyambung dan bisa kalian pahami. Kita lanjutkan. Kita coba mengingat lagi yang tadi selama 2 jam pelajaran kita belajar apa yang telah kalian pahami hari ini, yaitu tentang sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah. Terdiri dari latar belakang berdirinya. Yang kedua, tokoh-tokoh dalam berdiri. Yang ketiga, pusat pemerintahan. Hafal ya? Ya. Setelah kita tahu, ya kita ambil ibrahnya bahwa membangun suatu peradaban itu butuh waktu, butuh usaha, butuh strategi. Yang tadinya adalah Daulah Umayyah, kemudian keluarga Abbasiyah dimulai dari menyusun kekuatan, mengumpulkan orang, melatih untuk menjadi angkatan bersenjata, kemudian merebut kekuasaan kekhalifahan dengan cara berperang, ya, berperang secara besar-besaran sampai akhirnya bisa menggulingkan atau berdendam. Akan tetapi cara seperti itu jangan kita tiru. Jangan kita tiru, nggak boleh kita menggunakan orang lain. Contoh, misalkan ketua kelas, saya nggak setuju Pak, banyak kelas itu kita berdendam aja, cari suara terbanyak di kelas, itu jangan. Ya, jangan menggulingkan kekuasaan orang lain. Biarkan turun sampai akhir
jabatannya. Paham ya? Jadi hari ini kita belajar bahwa sejarah peradaban yang besar itu juga dimulai dari perjuangan yang besar. Tidak ada yang namanya kesuksesan itu dari yang kecil-kecil saja atau biasa-biasa saja. Pasti harus penuh usaha yang kuat, yang keras. Sama dengan kita kalau mau sukses juga harus berjuang dengan sungguh-sungguh. Paham ya? Coba sebelum kita tutup pelajaran hari ini ada pertanyaan terkait dengan materi yang kita pelajari hari ini. Jika ada yang bertanya, silakan. Tidak ada yang bertanya? Alhamdulillah. Berarti sudah paham ya? Ya. Untuk materi minggu depan kita akan melanjutkan tentang tokoh-tokoh ataupun peradaban ketika masa Daulah Abbasiyah. Hari ini adalah masa dibentuknya atau dibangunnya. Bab yang selanjutnya adalah tentang kelanjutan bagaimana khalifah memimpin dalam memajukan peradaban Islam saat itu. Ada banyak sekali tokoh yang akan kita pelajari. Jadi pesan saya, silakan dibaca dulu di rumah sebelum kita belajar minggu depan. Gitu ya? Cukup? Cukup ya? Ya, cukup. Jika cukup, maka untuk pertemuan hari ini mungkin kita cukupkan sekian. Kita baca dengan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang telah kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya, menjadi tahu bagaimana Islam ternyata sudah sangat maju sekali. Kita harus mengulang kemajuan itu di generasi kita masing-masing. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.